gimana caranya orang bisa suka gue dengan kondisi kulit gue yang kayak gini. Karena bentuk badan aku yang sedikit bongsor.
Let's try. Flight attendant challenge. If you are an aspiring flight attendant, do with this. Halo Pak Taeyang, tes suara Ya. bisa masuk. Oke, Debbie. Ntar ya, saya stop dulu ya. Ini saya coba tampilkan slide ya. Oke. Doanya di sini. Mau sambil demo masak pakai celemek boleh ya? Oh, boleh, boleh. Juga bagus. Karena biar nyuruh orang suruh siapin bahan, kita kalau tidak ikutin kan malu ya. Iya. Nanti ini Debbie, inilah isinya. Oke. Siap. Testingnya Ya, kelihatan. gampang. Oke, siap. Iya. Cemeri kok belum muncul ya? Udah muncul ya? Saya sudah WhatsApp, cuman belum muncul dia. Masih sibuk prepare. Biasa, sibuk. Jadi bulan depan Debbie bisa lah ya? Waduh, belum berani kok. Ya kalau nggak bisa 2 masakan, 1 masakan oke gitu. Enggak sih, soalnya yang video itu ya nggak bisa, nggak ada. Nggak ada yang bantu. Ya ada yang bantu ya? Bingung jadinya. Iya sih, kalau sendirian memang sulit itu. Kalau misalnya bikinnya nggak harus masakan bisa tak? Seperti apa? Saya basicnya banyak kan kue, cake gitu. Oh boleh lah, boleh aja. Soalnya Kue kayak kalau itu justru masakan bagus, ngapain masakan terus? Kan bosan juga. gitu ya. Iya boleh, boleh. Nanti coba deh aku Pikir-pikirkan dulu. pikir-pikir dulu cari yang bisa bantu kamera dulu ya. Iya gampang lah, kamera cuma 1 jam gitu. Keponakanku kenal Koko loh. Keponakan, kenal? Di Tanjung Balai. Iya. Iya, aku Bagus lah. share kan. Aku Iya. share. Itu Kim, aku kenal loh sama itu Kokonya itu gitu dia. Iya. Terkenal berarti kota yang. Enggak lah, kalau di Balai ya kenal lah. Balai kan cuma kota kecil kan. Ya. Oke, standby aja. Saya kembali oke. buka musik aja untuk mereka. Oke, sip. Oke, thank you.
Oke, Mary mana? Chef Mary, Anda di mana? Halo, Mary. Mary coba tes kameranya. Satu tadi yang benar itu.
itu kemarin nah itu kan nantinya nah itu jeda iklannya nggak? Ini kayak gini deh. Ya. Gila, udah. Nggak apa-apa sih pakai itu, Bu. Itu dia. Kan kita ya ampun, ini hanya lah. Baik teman-teman semua, acara bisa kita mulai. Yang belum buka video silahkan dibuka videonya ya. Lihat buka kameranya. Ya gitu. Ada yang sudah tampil di dapur ya, mantap sekali.
Wah, Ko Joni tampilnya di dapur ini. Keren banget. Ya, mantap. Sangat bersemangat sekali ya untuk belajar masak bersama Chef Mary dari Bali ya. Jauh-jauh dari Bali kita bisa melihatkan tayangan live masak langsung, ini sangat langka gitu. Ya sebenarnya acara demo masak itu sulit ya. Kalau nggak ada kameramen, nggak ada persiapan, itu sulit, sungguh sulit ya. Karena saya sendiri kalau disuruh demo masak saya kalang kabut karena nggak ada kameramen ya. Ya, karena demo masak itu butuh persiapan, kameramen, itu sulit sekali. Jadi saya ya sangat menghargai, kita semua harus saling belajar lah ya cara masak online. Mungkin ke depan kita masaknya online semua gitu. Baiklah, sebelum kita memulai acara demo masak, kita memulai dengan berdoa dulu. Ntar saya tampilkan slide-nya kepada Baby Tan, kita persilahkan ya. Oke, Debbie, silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Suara saya bisa kedengar ya? Halo, bisa pagi? Ya, bisa terdengar? Bisa. Oke. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara ini, kita alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga acara ini lancar sampai selesai. Berdoa, kita mulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih, Debbie. Baiklah, sebelum kita mulai acara masak, saya ingin menyampaikan sedikit presentase ya, sedikit saja supaya Bapak Ibu semua yang lagi belajar masak ini bisa mendapatkan pengalaman dan tips-tips bagaimana bisa masak vegetarian dengan baik. Jadi saat ini saya akan memasak hidangan vegetarian pemula ya, yang dipresentasikan saya sendiri, Teh Yang. Mungkin Anda sudah sangat akrab dengan saya di video-video saya sebelumnya ya. Jadi tips memasak vegetarian kalau menurut saya yang pemula itu, kita mementingkan itu yang sederhana, yang selera, dan yang pasti harus enak, ya, supaya kita bisa mendapatkan support dari keluarga, family, bahwa vegetarian itu tetap enak. Jadi mindset kita tuh harus bikin, oh, mereka itu bahwa masakan vegetarian itu harus selera, enak gitu. Jangan sampai kalau kita masak vegetarian itu ya isinya hijau aja semua. Nanti mereka akan blok, ini vegetarian kok hijau aja semua. Nah, yang kedua baru kita mulai menguasai bahan-bahan dan bumbu-bumbu vegetarian yang pengganti daging. Bahan-bahan pengganti daging atau bumbu-bumbu yang bisa yang lebih enak dari masakan daging, kita harus mempelajari. Ya. Nah, ada 3 lauk sederhana yang dalam menggugah selera dalam hidangan. Ya. Kalau Anda lihat aja 3 lauk ini di gambar itu, Anda pasti akan merasa, wah,
ini sangat selera, ya. Yang pertama gorengan, yang kedua sambal, yang ketiga sayuran. Jadi kita masaknya itu kalau untuk pemula ya kita jangan mikir sehat dulu lah, yang penting tuh enak dulu. Yang penting kita biasakan makan vegetarian dulu. Nah, kita bisa isi di lauk kita, di lauk meja makan kita itu ada gorengan, ada sambalnya. Kalau ada anak-anak kita bisa ganti yang asam manis atau yang kecap. Yang sayuran ya kita bisa ganti jadi sup. Nah, itu banyak sekali variasinya, ya. Jadi tetap menggunakan metode masak seperti biasanya. Cuma kita menghilangkan dari kandungan hewannya. Itu namanya vegetarian yang gampang aja. Lalu kita mulai belajar nih bumbu vegetarian. Nah, saya sedikit memperkenalkan ya. Biasanya kan ada disebut totole ya, kaldu jamur atau mokocing. Nah, mokocing itu artinya yang ini nih. Yang ini ada gambar jamur ini, itu seperti masako lah ya. Kalau masako kan kaldu ayam, ini kaldu jamur ya. Nah, begitu. Lalu kita ada tom yum vegetarian juga gitu. Jadi kita bisa masak tom yum ya. Ini tinggal 1 sendok masak ke sup, kasih cabai, kasih tomat, ini udah masakan tom yum. Yang ini xiangchun gitu. Xiangchun itu dia sejenis tumbuhan, sejenis pohon yang daunnya itu sangat harum sekali. Ya bisa dimasak nasi goreng xiangchun, kentang xiangchun, banyak macam masakan yang bisa untuk xiangchun gini. Nah, ini kalau Anda boleh cari di toko-toko vegetarian terdekat. Kalau nggak ada bisa beli di online juga banyak. Nah, yang ini murah meriah, ya, olive vegetable. Ini harganya palingan 20.000 ya. Kalau yang xiangchun tadi mahal, ini 60.000. Nah, jadi olive vegetable ini enak sekali kalau untuk masak nasi goreng juga. Anda semua boleh coba, ya. Saya rasa di semua market ada lah. Ini sangat umum sekali. Nah, ada yang ini agak sulit dicari ya. Ini barbecue sauce, ya, barbecue vegetarian punya. Ini enak juga untuk masak nasi goreng, masak lauk, masak brokoli. Nah, ini kasih 1 sendoknya sudah sangat enak. Nah, yang ini stok pekat vegetarian. Ini Maggi, ini produk Malaysia ya. Kalau Anda jauh dari Malaysia mungkin sulit dicari nih. Ya. Nah, ini untuk masak sup, masak brokoli, masak sayuran, tumis, kasih 1 sendok udah lezat rasanya. Nah, jadi kita bisa cari bahan-bahan bumbu-bumbu vegetarian ini di market, kalau nggak ada di toko rumah makan vegetarian, tanya aja ada jual nggak gitu. Nah, jadi kita cari juga pengganti daging ya. Wah, gimana nih menggantikan daging? Biasanya sih saya ke jamur gitu ya, cari jamur shiitake, jamur tiram, jamur maitake, kancing, enoki, ya, jamur shimeji. Nah, ini semua banyak di pasar, di market saya rasa banyak sekali. Ya, kemudian kita bisa cari ini namanya kaki jamur ya. Nah, Anda mungkin kalau dalam masakan kami itu banyak kaki jamurnya. Ini dia barangnya seperti ini, kaki jamur ya, nanti direndam baru dimasak. Nah, terus ini proteina ya. Proteina itu masakan nanti dia tuh seperti kedelai yang sudah dikeringkan. Ya, olahan dari kedelai gitu. Ya, ini kaya protein juga. Makanya disebut protein nabati gitu. Ya, ini daging vegetarian itu banyak sekali ya, daging buatan ya. Ada mutton vegetarian, ada crispy, ada ham, ada ikan. Wah, banyak lah semua jenis daging saya rasa sekarang sudah ada produknya. Nah, jadi untuk vegetarian kita jangan takut ya, banyak sekali lauk yang bisa kita masak. Baiklah, kita kalau gitu setelah kita menguasai beberapa macam jenis lauk, ya kita akan bisa memasak masakan yang luar biasa enak. Ya, masakan sekelas restoran kita bisa masak. Nah, jadi teman-teman semua, ya kita bagi pemula kita kuasai dulu nih cara masak yang enak, ya seperti kembali ke tadi ya. Kita kembali dulu bisa menghidangkan masakan yang enak di dapur untuk anak-anak dan keluarga kita. Jadi begitu mereka makan, wah ini vegetarian kok enak juga gitu. Nah, kita akan mendapat support sehingga kita akan terus diberikan kesempatan untuk terus bervegetarian. Jadi ingat 3 lauk sederhana ini ya, 1 gorengan, 2 sambal, yang ketiga sayuran. Ya, jangan isi di piring
meja makan kita itu semuanya hijau aja. Jangan seperti itu, jangan mentang-mentang vegetarian tapi hijau aja semua. Seperti brokoli, bayam, kangkung, hijau semua. Jangan seperti itu ya. Jadi kita hidangkan lauk tuh yang bervariasi. Baiklah, untuk tidak berperpanjang waktu, kita akan langsung aja ke Chef Mary. Gimana, Mary? Silahkan dibuka videonya. Ya, Chef Mary sudah siap. Silakan. Ya semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi pertama-tama di sini saya sangat terima kasih sekali atas karunia Tuhan dan juga waktu yang diberikan oleh pembawa acara sehingga pada pagi hari ini, kalau di sini udah siang ya. Jadi hari ini yang saya akan belajar dengan para budiman lah ya, para budiman sekalian untuk memasak. Jadi hari ini saya akan membawakan 2 macam masakan. Yang pertama itu adalah tahu saus tiram vegetarian dan yang kedua itu adalah masakan khas dari Bali, namanya lawar. Tapi kali ini lawarnya itu akan kita bikin sedikit berbeda begitu ya. Jadi nggak meminta waktu lagi, saya langsung saja perkenalkan bahan-bahannya begitu ya. Nanti kita paling pertamanya kita akan memasak tiram vegetarian. Bahan-bahan ini saya udah siapkan ini ada tahu sutra ya. Jadi tahu ini khusus untuk yang vegetarian, tapi kalau misalnya kita mau yang tahu telur itu juga bisa. Tetapi kalau misalnya kita pakai tahu telur, saya sarankan memakai 2. Nah, karena dia ukurannya lebih kecil, sedangkan ini ukurannya lebih besar. Di sini ada air cheese ya, kurang lebih 50 gram, kemudian ada paprika. Saya tadi pakai sepertiganya, tergantung ukuran paprikanya. Kalau paprikanya itu agak besar, kita pakai sepertiganya atau seperempatnya. Kalau ukurannya kecil, ya disesuaikan saja dengan selera para budiman sekalian ya. Ini ada 1 cabai merah besar sudah saya potong-potong. Kemudian seledrinya 2 batang, itu saya sudah potong-potong juga. Dan ini di sini ada wortel dan juga jagung baby. Jadi karena teksturnya wortel kan agak keras, jadi saya sudah rebus terlebih dahulu. Jadi sekarang untuk mempersingkat waktu ya, saya nyalakan kompornya dulu ya. Jadi kita akan sama-sama memotong tahunya. Jadi ini tahunya dipotong sesuai selera. Jadi pada saat kita motong tahu kan di sini sudah ada garis-garisnya ya. Jadi ini petunjuknya kalau kita lebih gampangnya itu atau lebih mudah kita potong tahunya itu dari tengah-tengahnya, gitu ya. Jadi saya langsung aja potong. Nah, kalau agak susah kita bisa pakai ujung pisaunya begitu ya, biar tidak dimuncratin begitu ya. Ini ada sedikit airnya, saya potong dulu. Jadi ini saya potong karena ini tahunya nggak pakai telur, jadi pada saat digoreng biasanya lebih gampang hancur. Kalau tahu telur biasanya lebih nggak mudah hancur. Nah di sini saya sudah siapkan minyak begitu ya. Sudah siapkan minyak penggorengannya. Kalau kita mau tes minyaknya sudah panas atau belum, kita bisa pakai sumpit atau pakai sendok kayu biar tangannya nggak begini-begini ya. Udah panas belum ya? Udah panas belum? Ini kan namanya kita ngira-ngira begitu ya. Jadi cara paling efektifnya itu kita pakai sumpit aja. Nah jadi dimasukkan seperti ini ya. Jadi ini belum terlalu panas. Kalau misalnya minyaknya itu udah panas, ini akan mengeluarkan buih. Jadi belum berbuih ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini tadi kan kita baru buka tahunya ya. Akan lebih bagus kalau tahunya itu kita cuci dulu. Sambil nunggu minyaknya panas gitu ya. Ya, kita tes lagi ya, sekali lagi. Siapa tahu udah panas nih. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan buih, jadi artinya minyaknya ini udah mulai panas. Nah, para budiman ya. Nah, kita udah lihat belum buihnya? Udah ya. Nah, ini kalau seperti ini tandanya tahunya ini sudah siap untuk digoreng dan minyaknya ini juga udah panas. Sekarang kita masukkan satu persatu begitu ya.
Hati-hati, jangan gimana ya. Cipratan. Jadi kalau kita mau goreng, saya sarankan kita mulainya dari samping aja gitu ya. Jangan langsung dimasukin blur, nanti cipratannya gitu ya. Nah, jadi kita tunggu sampai tahunya itu kita goreng matang. Jadi kemudian kalau dengan sekalian ada bersih-bersih. Dan maka dari bagusnya itu kita langsung bersih kalau kita. Ini nanti bisa dipakai. Jadi kalau misalnya di daerah kita mau beli tahu cipratan ini, saya sarankan kita belinya di supermarket ya, para budiman ya. Tahu telurnya juga banyak tersedia di supermarket. Tinggal kita pilih kita mau rasa apa begitu ya. Tapi kalau kita misalnya saya nggak sempat nih beli tahu ini, atau mungkin saya nggak sempat ke supermarket atau di supermarket lagi nggak ada, di kosong. Kita bisa pakai tahu yang biasanya kita pakai sehari-hari juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai ini sih lebih enak ya, para budiman ya. Kita tunggu dulu ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan saus-sausnya ataupun bumbu-bumbunya. Hari ini saya akan memakai yang namanya kaldu jamur. Nah, ada gula di sini, kemudian di sini ada kecap asin, ya. Ini ada kecap asin. Nanti kita pakai seperlunya, sesuai dengan selera kita. Kita boleh pakai garam, boleh pakai kecap asin, boleh. Tapi kalau pakai kecap asin rasanya itu lebih gurih sedikit. Dan di sini ada saus tiram vegetarian. Saya pakai merek yang ini. Jadi saus tiram ini kita juga bisa ketemu umum di supermarket begitu ya. Ini mereknya seperti ini. Jadi ada tulisan vegetariannya gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat kita juga menggoreng tahunya, kita jangan sering balik ya. Jadi tahu ini gampang hancur soalnya. Karena dia berbeda jenisnya dengan tahu biasa. Apalagi yang ini, yang saya goreng ini enggak, istilahnya benar-benar vegan, enggak pakai telur. Jadi di sini saya juga memakai kan vegetarian ya. Jadi sehari-harinya kalau kita vegetarian itu kita usahakan makan 5 warna sayur. Nah, itu ya, 5 macam warna sayur. Jadi kalau 5 macam warna sayur kita makan sehari-harinya, jadi itu sudah memenuhi gizi kita sebagai seorang vegetarian. Nah, warna hijau, di sini ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, terus ada warna jingga juga ya. Jadi yang namanya sayur-sayur dan buah juga sangat banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita. Di sini pelan-pelan kita balik ya. Kita balik. Kita tunggu lagi sebentar ya, sampai dia matang. Nah, jadi kalau di sini kan kita ketahui bersama kalau sayuran yang berwarna orange itu sangat bagus untuk penglihatan kita dan sangat bagus untuk kesehatan mata kita. Kalau sayuran yang berwarna hijau itu sangat bagus untuk kita mencegah yang namanya kanker dan juga memperkuat imun kita. Nah, kalau sayuran yang berwarna merah, nah misalnya kayak tomat, itu paprika merah, ataupun cabai kan juga warnanya merah, itu juga sama
bisa membentuk imun tubuh kita menjadi lebih bagus dan juga bisa mencegah beberapa penyakit kanker gitu ya. Kalau beberapa penyakitnya ini kan mungkin nanti dijelaskan oleh para ahli lebih tepat gitu ya para budiman sekalian ya. Kita sekarang sambilan lihat juga. Nah, ini sepertinya udah mulai matang nih. Udah mulai matang, nanti bentar lagi kita masak ya. Saya bentar aja. Jadi nanti pada saat dimasaknya biar lebih bagus juga ya teksturnya. Sekarang kita angkat dulu. Jangan lupa pada saat selesai goreng kita tiris minyaknya dulu ya. Sekarang saya ganti dulu penggorengannya. Ini kan tadi goreng. Nah, sekarang kita di sini mau mulai masak dulu ya. Bahan-bahannya ditinggalin dulu. Jadi sebenarnya saya juga agak malu juga sih ngajarin para budiman sekalian karena kan mungkin dibandingkan dengan para budiman sekalian yang mungkin jam terbangnya udah lebih tinggi dalam artian kita sudah berumah tangga mungkin lebih jago gitu ya. Nah, tapi kita di sini belajarnya bersama-sama nggak apa-apa ya. Jadi sekarang saya akan bikin kompornya. Ini barusan dicuci jadi masih ada air-airnya, kita hilangin dulu ya. Sekarang kita masukkan sedikit minyaknya. Sedikit aja. Ini minyaknya itu sesuai dengan seleranya kita aja. Kalau misalnya kita lagi ngurangin minyak, kita pakai sedikit aja. Kita masukin dulu. Nah, kita masukin paprika sama ini sedikit minyak. Biar muncul. Nah, kita udah masukkan paprika sama cabenya. Sekarang kita masukin herkusnya. Ini kita tumisnya sampai layu ya. Sampai layu. Sepertinya agak layu nih. Lalu kita masukkan wortel dan juga masukkan jagung putihnya. Jadi kalau dilihat kan beraneka warna ya, para budiman ya. Sekarang kita di sini kita matiin dulu kompornya biar nggak gosong nanti ya. Nah, kita taruh tahunya. Kemudian kita tambahkan bumbunya ya. Nah, saya pakai mungkin ini kira-kira setengah sendok teh lah ya. Kemudian saya pakai saus tiram. Ini sesuai selera aja. Saus tiramnya ini kurang lebih 2 sendok makan. Tapi sesuai selera kita aja. Kita masukin dulu. Saya masukin. Di sini saya pakai kecap asin. Nah, ini sesuai selera juga. Kalau misalnya kita nggak suka asin, boleh kita kurangin. Tapi kalau kita suka agak berasa, mungkin boleh kita tambahkan. Tadi kan 1 sendok, saya pakai 1,5 sendok. Kita tes dulu ya. Tapi kalau kurang nanti boleh kita tambahkan. Terus kita pakai gula. Gulanya sedikit aja, sesuai dengan selera kita juga. Nah, jadi kita sekarang baru nyalakan lagi kompornya. Pakainya kompornya api kecil aja ya. Kalau misalnya kita suka tekstur sayur dan tahunya itu agak basah, boleh kita tambahkan air.
Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang kering begitu. Jadi saya nggak akan tambahkan air. Ini sesuai selera aja begitu ya. Jadi ya seperti ini kita masak pakai api kecil sampai bumbunya ini merata. Kemudian di sini juga boleh kita kalau suka kita boleh tambahkan merica. Saya pakai ladaku sedikit aja. Sedikit aja seperti itu ya. Kita aduk lagi. Boleh dites rasanya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan seledrinya ya. Boleh pakai sesuai seleranya kita. Kalau suka seledrinya agak banyak, boleh agak banyak. Tapi kalau sukanya sedikit seledri, kita boleh pakai sedikit seledri aja. Kemudian, kalau misalnya kita suka minyak wijen nih, kita juga boleh tambahkan biar rasanya itu lebih kuat. Ini udah mulai matang nih. Jadi sudah matang ya, para budiman sekalian. Kita masak bentar aja. Jadi seperti ini hasilnya. Sekarang kita pindahkan ke dalam piring. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam piring. Seperti ini ya. Nah, pelan-pelan. Maaf iklan ya, para budiman ya. Karena kita juga bukan orang yang profesional banget. Nah, jadi ini udah jadi. Jadi kita tata yang bagus gitu ya. Pinggirnya juga kita rapikan. Kalau belepotan di sini saya akan bersihkan ya. Nah, kita lap ya. Jadi ini adalah hasil dari masakan yang pertama. Ini namanya sapo tahu saus tiram vegetarian. Nah, jadi ini hasilnya. Ya. Sekarang kita akan memasuki menu yang kedua. Tapi sebelumnya saya di sini akan mempersiapkan dulu ya. Jadi saya kembalikan waktunya kepada Kotek Yang dulu ya. Kotek Yang silakan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah selesai masak, coba saya mau lihat hasil masakannya. Ada yang udah selesai? Ah, Debbie udah siap itu. Saya lihat, wah, cantik juga ya. Ada lagi yang sudah selesai? Yang sudah selesai buka volume, saya mau lihat hasilnya gimana. Mungkin belum ada yang selesai. Ya nggak apa-apa ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memasak vegetarian itu sebenarnya simpel aja ya. Yang penting rasanya tuh harus tahu. Garamnya, minyak wijen. Tadi kan minyak wijen dibilang menambah rasa. Benar, kalau Anda coba tes masak sayuran kasih minyak wijen itu aromanya luar biasa. Nah, lalu ada tadi saus tiram ya. Saus tiram itu tadi itu kalau yang dalam tadi saya tunjukkan itu saus Maggi ya. Kan itu banyak macam. Kalau Maggi itu sudah asin, yang tadi yang Mary tunjukin itu, Chef Mary tunjukkan, itu kayaknya nggak asin. Jadi dia harus tambahkan kecap lagi gitu. Ya, jadi acara memasak itu sebenarnya gampang. Kalau Anda bisa mengolah sayuran tadi menjadi berbagai macam warna, itu pasti sehat. Ya, anak-anak pasti suka. Apalagi tahu sutra itu kan enak. Itu kegemaran saya juga gitu. Ya, tahu Jepang. Kalau di sini disebut tahu Jepang.
ada yang menyebut tahu sutra. Ya, yang tadi modelnya agak besar itu saya nggak pernah jumpa di sini. Yang ada si tahu telur yang kecil. Nah, kalau sekali masak saya biasanya dua batang itu kita potong, kita goreng, lalu masak. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk belajar vegetarian, belajar masak vegetarian. Simple, gampang sekali. Jadi untuk saya ingin mengevaluasi sedikit ya hasil dari postingan Bapak Ibu di Facebook, di grup Facebook. Bagi yang belum tahu, boleh posting ke grup Facebook Pemula Vegetarian ya. Saya share screen dulu di baik, kita lihat dulu. Mari saya ada ngecek. Ini dari Chan Celan ya. Emi Vegetarian Medan. Wah, ini enak juga ya. Jadi teman-teman semua tuh banyak bisa belajar dari grup pemula vegetarian yang ini. Ya. Nah, ini dari grup kami juga ini ya, grup ya brokoli ya. Nah, ini dari grup 1 ya, grup 1 tomat. Masakannya enak-enak semua ya. Lihat ya. Nah, lihat. Ini namanya tauki ya. Nah, ini saya kurang tahu apa ini. Ini ada timunnya ya, berbagai macam nah. Ya, para peserta kelas telah memasak dengan bagus sekali. Nah, ini grup 6 asparagus. Ya, makannya sangat warna. Ini ada bunga loh. Ini bunganya. Ya, sebagai penghias atau dimakan ini, saya pun nggak tahu. Ya, buncis tumis toge atau kacang panjang ya. Nah, lalu ada tempe, ya, makanan khas Indonesia. Wah, kalau ini dari founder kita ya, wah makannya seperti ini. Kalau suruh saya makan, saya nggak bisa makan. Ya, kenapa? Karena ini makan betul-betul super sehat. Wah, luar biasa kan masakannya. Lihat, ya. Ini roti gandum loh, bukan roti yang biasa gitu. Ini roti gandum, ya, luar biasa banget. Ini makan beliau ya, luar biasa. Ini dari grup 5, ya, Lina Chang. Masakannya, wah, ikahu, wah, ya, sudah pernah belajar, jadi dia masakannya cantik begini deh. Ya, teman-teman semua harus sering-sering lihat di Facebook ya, masakan mereka di sini lihat. Wah, mereka bisa masak gyoza, ya, dumpling. Lihat, wah, dari Ibu Rumaijah Abu Bakar, ya, masak pete ini, sangat kesukaan saya ini, pete ya. Lihat, cantik sekali loh. Ini sama bunga apa ini kayaknya? Bunga kecomblang ya, Sarah. Nah, ya. Bunga kecomblang ini. Ya nggak tertulis, cuman saya tahu lah ini bunga kecomblang. Ini ada camilan ringan dari Yen Yop. Nah, ini bikin donat ya. Cantik sekali ya. Dari donat kentang. Ya, semua resepnya sudah diberikan di sini. Caranya begini-begini. Anda bisa cek sendiri di Facebook. Bagi yang belum bergabung, silakan daftar, ya. Silakan daftar di grup. Nanti itu untuk masuk ke grup. Lalu ada juga sup teratai dari Linacang. Ya bagus sekali loh. Ini supnya sangat sehat ini. Ini pakai herbal lagi, ya. Pakai goji berry, pakai angco. Nah, ini akar teratai ini makanan sekali ini. Ini kacang. Wow, ini kalau dimasak, wah, luar biasa enak dan sehat ya. Japo, kalau mau japo ini masakannya, ya. Nah, masakan herbal. Lalu ada lagi, wah ada yang bikin Chen Debi tadi, yang chef kita ya. Dia ahli bikin kue-kue ya, ahli hasil karyanya ya. Nah, nanti kita bisa belajar juga dari Chen Debi ya. Terus ada Lina Chanjen ya, susah juga sebut namanya. Wah, ini roti peanut butter dan masakannya ini apa ya? Masakannya tumis buncis wortel jamur kuping.
Wah, jadi jamur kuping yang hitam itu enak juga loh. Kita rendam dulu, kita tumis sama buncis, wortel, kasih wijen hitam dan putih, itu udah enak. Ini sangat sehat, ini kaya vitamin B12. Nah, jadi kita kalau kurang makan jamur nanti hilang penciuman, nanti dibilang COVID. Jadi harus banyak makan jamur, ya, biar nggak hilang penciuman. Gitu. Nah, ini masakan sederhana, ya. Yang penting banyak makan sayuran hijau, mentah-mentah itu paling enak. Direbus saja, dimakan itu sudah sangat enak. Ya. Nah, ini nasi bakar. Wah, banyak juga ya, dari chef kita juga ini. Nah, ini dari Ibu Rumaijah Abu Bakar. Masakan gado-gado. Nah, di vegetarian itu apa aja ada ya, gado-gado, mau makan nasi bakar, semua ada. Nah, tahu goreng. Wah, ini juga ya. Wah, ini ada 71 resep, tinggal lihat sendiri ya. Banyak sekali resepnya di sini. Dari peserta kita, nah ini toge aja udah enak sekali. Wah, jadi banyak kita ya. Ini ada bikin ini centeni. Ya, yogurtnya hasilnya cantik sekali. Alhamdulillah, saatnya berbuka dengan yogurt yang bikin sendiri dari kansa kami. Kental nih, di sendok kental. Aku nggak pakai tambahan buah apapun ya, soalnya aku belum beli buah. Yuk, mari kita berbuka puasa. Alhamdulillah, saatnya berbuka. Oke, itu saja dari saya. Bagaimana Mary, apakah sudah selesai? Masih belum selesai ya? Ya, sudah selesai kok. Oh, sudah selesai. Oke. Ya, sudah selesai ini. Waktu Jadi, dan tempat kami persilakan. Ya, dan sekarang kita akan masuki apa itu namanya? Masakan yang kedua. Jadi masakan yang kedua ini masakan asli Bali namanya lawar. Kalau lawar pada umumnya biasanya teksturnya itu adalah kering. Nah, jadi kalau misalnya lawar Bali yang benar-benar memang benar-benar lawar Bali ya, dia itu bumbunya sendiri-sendiri. Kalau mau makan baru dicampur semuanya, dipakai tangan begitu ya, baru dimakan. Tapi kalau hari ini saya bikinnya yang agak praktis, sehingga ini juga tahan lama, nggak harus mau makan baru istilahnya baru diracik begitu ya. Jadi sekarang ini namanya lawar nyemek gitu ya. Nah, karena dia teksturnya itu agak basah-basah. Jadi sekarang saya akan jelaskan dulu apa saja sih bahannya. Jadi bahannya itu adalah nangka ya, nangka muda. Kebetulan karena kalau ini biasanya pakai lawarnya itu ada nangka yang lebih muda. Tapi karena tadi saya ke pasar dapatnya nangkanya yang cuma ini, nangka mudanya nggak dapat, jadi bisa pakai nangka yang agak misalnya ininya kelihatan ya. Biasanya kalau benar-benar nangkanya itu benar-benar muda, jadi bijinya itu belum kelihatan. Dia di sini saya ada memakai setengah terasi yang udah dibakar ya. Nah, kecil aja, sedikit aja begitu ya. Kemudian ada merica hitam sedikit sama merica putih yang bijian. Jadi kalau misalnya kita nggak suka rasa yang agak kuat, misalnya nggak suka, ini bisa dikurangin ya. Komposisinya bisa dikurangin lagi dikit. Kemudian di sini ada saya memakai nanti ini bawang goreng vegetarian, versi yang vegetarian. Ini terbuat dari yang namanya kol, diiris tipis-tipis dan kecil-kecil, kemudian digoreng sampai garing dan warnanya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah pengganti bawang merah. Kalau untuk orang yang vegetarian yang khususnya tidak makan bawang seperti saya, begitu ya. Nah, kemudian di sini saya ada memakai konnyaku ya. Jadi konnyaku, tapi saya udah potong-potong. Nah, potong-potongannya kecil-kecil aja kayak gini ya, seperti ini ya. Jadi konnyaku ini bisa kita temukan di supermarket. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, kacang panjangnya boleh kita dobelin. Nah, di sini saya juga pakai serai yang udah digeprek, kemudian saya ikat, begitu ya. Ini pakai nanti biar bumbunya itu wangi. Kemudian di sini ada kacang panjang. Nah, kacang panjangnya udah saya
potong-potong sedikit dengan ukuran yang agak besar, tapi ini belum direbus ya, nanti kita sama-sama rebus dulu. Dan ini udah serai yang tadi, nah ini utuhnya. Kalau misalnya serainya mau kita pakai yang besar, kita cukup pakai satu aja. Tapi kalau serainya kecil, kita pakai 2 seperti ini, gitu ya. Jatuh. Jadi di sini juga ada cabai kecil ya, cabai kecilnya. Ini sesuai selera aja, kita maunya pedasnya kayak gimana. Kalau suka pedas boleh kita tambahin, kalau nggak suka pedas itu boleh kita skip. Kemudian di sini ada 2 buah cabai merah besar, ada 3 buah kemiri, ada kurang lebih 50 gram lengkuas, yang jahenya juga kurang lebih 50 gram. Kemudian ada sedikit ini kunyit dan juga sedikit kencur. Jadi ini kita blender, yang ini bahannya ini kita blender ya, sama yang merica hitam sama terasi sama merica putih ini kita blender sama-sama. Jadi hasil blenderannya itu adalah seperti ini. Ini hasil blenderannya ya. Sekarang kita untuk mempersingkat waktu, kita sambil aja kita kacang panjangnya udah dicuci dan juga airnya ini juga sudah mendidih ya. Jadi pada saat kita mau merebus sayur itu, ingat kita setiap mau merebus, kita tunggu airnya itu sampai mendidih dan juga kita beri sedikit garam. Nah tujuannya pada saat kita memasak, kita beri garam dulu supaya tekstur dari sayurnya itu lebih gurih nanti dan juga sayurnya itu warna hijaunya itu akan masih tetap begitu ya. Jadi ini udah kita blender ya, udah beli blender halus. Kemudian di sini sudah ada nangka yang muda tadi, kita iris-iris. Kemudian kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini. Nah, jadinya ya. Jadi kita tunggu sebentar ya, ini bentar lagi matang. Kita nggak usah sampai lembek banget kacang panjangnya. Nah, jadi kurang lebih kalau tingkat kematangannya itu adalah sekitar ya 80% lah ya. Jangan lupa diaduk rata. Jadi sambil kita beresin yang lainnya dulu ya. Di sini saya juga sudah mempersiapkan air. Nah, jadi air dingin begitu ya, atau air biasa juga bisa. Jadi pada saat kita nanti selesai merebus kacang panjang ini, lebih bagusnya kacang panjangnya itu setelah kita rebus, kita masukkan ke dalam air dingin. Nah, fungsinya itu adalah membuat kacang panjang ini nggak overcook dan juga warnanya itu tetap hijau. Jadi ini kurang lebih mungkin udah 80%-nya udah matang ya. Kita tes dulu ya pakai tangan. Jadi nggak apa-apa. Nggak terlalu panas kok. Nah, kita tunggu lagi bentar ya. Lagi bentar juga matang. Nah, bagaimana dengan para budiman? Kacang panjangnya udah direbus juga ya. Nah, nanti setelah kita rebus, kita masukkan ke dalam air dingin. Nanti kita tiriskan, baru kita akan potong. Jadi sekarang kita angkat, ini kayaknya udah matang ya. Matang, udah 80% matang. Ya, oke. Saya matikan kompornya. Kemudian saya sekarang angkat dan masukkan ke dalam air yang sudah saya siapkan. Air rebusannya kita buang dulu. Ini udah nggak panas. Nah, sekarang kita di sini kita akan sambil gitu ya, kita masak bumbunya. Sambil kita masak bumbunya ya. Ini bersih-bersih. Ada air yang tumpah gitu ya.
minyaknya. Sekarang kita masukkan bumbunya. Di sini kita boleh tambahkan sedikit air. Ya, kita aduk, kita tunggu. Nah, sambil kita tunggu, kita sambil potong kacang panjangnya. Sekarang kita potong kacang panjangnya ya. Jangan lupa para budiman sekalian, pada saat kita masak kita juga harus jaga kebersihan ya. Jadi sering cuci tangan. Jadi kacang panjangnya dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini kurang lebih ukurannya itu adalah 0,5 sentimeter. Kita potong-potong ya. Ini kalau kita mau potongannya agak besar bisa aja, tapi lebih bagusnya potongannya itu kecil-kecil. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Sudah selesai. Nah, di sini bumbunya kita tumis dulu sampai wangi begitu ya. Kita jangan lupa kita masukkan serainya juga. Kita tunggu sampai airnya itu mengering dan bau dari bumbu ini menjadi lebih wangi. Jadi tadi kita lihat bahwa saya memakai rempah-rempahnya ini sangat lengkap juga ya. Dan juga rempah-rempah ini juga sangat bagus untuk kesehatan kita. Kan biasanya kalau orang Jawa kan sering minum jamu gitu kan. Jamunya itu kan dari kunyit lah, ada yang juga berisi jahe. Nah, itu adalah bahan-bahan yang juga sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, di sini kita boleh tambahkan gula ya, sedikit ya. Ini sesuai selera aja. Mungkin setengah sendok makan. Kemudian di sini saya campurkan kaldu jamur. Ini mungkin 1 sendok teh. Setelah itu ada garam juga. Garamnya cukup segini aja. Ini sesuai selera juga garamnya. Kalau suka agak asin mungkin kita bisa tambahkan lebih banyak. Tapi kalau mengurangi asin nggak usah, sesuai selera kita aja. Jadi ini udah mulai matang ya. Kemudian pada saat ini kita campurkan kol gorengnya. Nah, kita campurin kol gorengnya ya. Jadi jangan semua dulu. Nah, nanti disisain buat taburan. Ini aja kira-kira. Ini kita sisain sedikit buat taburannya nanti. Ya, taburannya itu nanti tampilannya juga lebih cantik begitu ya. Kita tunggu lagi bentar. Jangan lupa kita selalu kalau pada saat masak kita selalu koreksi rasanya. Bentar ya. Kita coba koreksi rasanya ya, rasa bumbunya. Pedasnya pas begitu ya. Tapi nggak tahu deh kalau yang nggak suka pedas, mungkin ini akan agak sedikit kepedesan. Nah, ini udah mulai kering nih ya para budiman ya. Jadi masak sampai seperti ini. Airnya seperti ini. Kemudian sekarang ini boleh dikeluarin dulu. Nah, serainya ya. Kita kan tadi nyari wanginya aja. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sayang ya serainya, aduh, habis cari wanginya, serainya dibuang. Boleh kok kita potong kecil-kecil, lalu kita blender sama-sama bumbu yang ini, itu juga bisa. Nah,
Udah ya. Sekarang kita pertama-tama masukin konyaknya. Ya. Saya kecilin dulu apinya ya. Mungkin nggak gosong. Kemudian kita masukkan dan juga kita masukkan kacang panjangnya. Ya, kacang panjangnya juga dimasukkan seperti itu. Kita aduk rata. Jadi kalau lawarnya seperti ini ya, teksturnya basah-basah, ini sangat cocok kalau kita makannya itu pakai bubur, kemudian pakai nasi yang masih hangat-hangat. Wow, enak banget nih. Jadi udah tercampur ya, kita tunggu bentar sampai bumbunya itu meresap. Jadi teksturnya itu adalah seperti ini. Jadi ini lawar Bali yang terdiri dari berbagai macam bumbu dan rempah-rempah yang juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Tadi ada jahe, ada lengkuas, ada kencur, ada kunyit. Jadi dari sebuah penelitian mengatakan bahwa jahe itu sangat bermanfaat untuk menghangatkan badan kita, kemudian juga sangat bermanfaat untuk mencegah yang namanya perkembangan sel kanker, dan juga mencegah infeksi dan juga antiinflamasi. Kalau kunyit, nah kunyit itu lebih banyak lagi manfaatnya. Jadi itu juga bisa mengobati penyakit dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah jadi ini sudah matang ya. Sudah matang, boleh kameranya dideketin. Sambil saya siapin dulu. Jadi Kak Iman bagaimana masaknya, udah selesai belum? Sudah ya. Nah sekarang kita akan taruh di dalam piring, begitu ya. Ini kita langsung aja masukin ke dalam piring ya. Pelan-pelan, gitu ya. Jadi tadi kita piringnya udah kasih hiasan juga sedikit, biar rame, begitu ya. Jadi lawar ini kita masak, ini untuk satu keluarga. Kasih tetangga juga bisa ya. Karena ini porsinya kalau dibikin jadi lumayan banyak, begitu ya. Jadi seperti ini. Kita sampai habis. Ya, sampai habis. Jadi jangan lupa, ini kita sayang ya, biar nggak kebuang-buang begitu ya. Kita rapikan. Nah setelah itu tadi kita beri sedikit taburan bawang goreng tadi. Nah tadi kan kita sisain sedikit ya, biar warna tampilannya juga lebih menarik begitu ya. Nah, jadi ini hasilnya para budiman sekalian. Ini namanya lawar nyemek gitu ya. Jadi ini kalau kita masaknya pagi sampai sore pun tidak apa-apa. Jadi dia tahan lama. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi hari ini saya juga sudah membawakan dua macam menu ya. Saya juga berharap supaya menu-menu yang saya bawakan ini di lidah para budiman sekalian itu cocok begitu ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya kita kalau vegetarian itu banyak variasinya, banyak bahan yang bisa kita padu-padankan. Nah, seperti tadi ada kacang panjang, terus ada nangka muda, terus ada bahan rempah-rempah yang lain. Nah, ini sangat memenuhi gizi kita sehari-hari. Dan juga kalau bisa dibilang kan ini sangat murah. Nangka juga lebih murah ya daripada ayam gitu ya. Nah, jadi sangat istilahnya kalau kita vegetarian itu juga sangat mudah sebenarnya. Yang penting kita
melatih kreativitas kita aja. Nah, jadi hari ini saya membawakan kelas online demo masak ini sampai di sini. Apabila ada satu kata-kata yang salah, mohon juga para budiman sekalian bisa memakluminya, karena saya juga di sini masih dalam tahap belajar. Terima kasih ya semuanya ya. Dadah. Baik, Saya terima kembalikan kasih. ke Kak Tian ya waktunya. Terima kasih Kak Tian. Ya, baik, terima kasih kepada Chef Mary Astuti yang telah membawakan 2 resep masakan kepada kita. Baik, di sini ada pertanyaan dari teman-teman ya, katanya konyaku itu terbuat dari apa gitu. Jadi ada teman-teman yang nanya nih pada saya, itu Mary bisa dibantu kasih tahu tuh itu konyaku terbuat dari apa gitu. Yang mana ya Kok? Konyaku itu terbuat dari apa? Itu Ada dari ubi. Dari Ubi, ya? kayak ubi iles-iles. ya. Jadi kayak ubinya itu saya juga sendiri nggak tahu kayak gimana ubinya. Tapi dia itu terbuat dari ubi iles-iles dan kita bisa dapatkan di supermarket. Oh, jadi sudah ada bahan jadi ya? Kayak bentuknya kayak jelly gitu Oh, loh. kayak jelly ya? Jadi kayak seperti ini, sebentar saya coba cari. Ini tadi saya udah buka. Nah, jadi biasanya saya belinya di supermarket seperti ini. Harganya cuma sekitar 20.000 sampai 24.000. Iya, tuh murah juga ya? Jadi kayak gini. Bentuknya itu seperti ini. Jadi kayak gini ya, jelly begini. Jelly ya? Itu nggak ada rasa atau ada rasanya gitu? Ini plain, nggak ada rasa kok. Plain ya? Oh, pantasan Nggak nanti ada rasa. tadi Makanya masukkan bisa bumbunya dipadankan. banyak gitu. Bisa dipadu-padankan dengan masakan-masakan lain. Iya. Jadi kalau orang Bali ya, orang Bali itu kan kita kalau bikin lawar kan pakai kulit babi. Pakai kulit babi. Nah, jadi untuk alternatifnya kita nggak pakai kulit babi ya, kita memakai ya konyaku ini. Kalau misalnya kita nggak punya konyaku, boleh pakai haisom kok. Nah, kan Tadi- ada orang jual haisom gitu ya. Tadi judulnya lawar nyemek. Itu kalau ditranslate ke bahasa simpelnya maksudnya apa? Sebenarnya ini biasanya lawar tok gitu ya, lawar tok gitu ya, lawar. Nah, tapi karena ini di daerah saya lawarnya itu teksturnya itu lebih kayak basah-basah gitu, maka namanya lawar nyemek. Nyemek tuh maksudnya basah gitu ya? Basah-basah sedikit gitu loh. Oh, Jadi ini paling enak loh kok, pakai campuran bubur itu enak banget. Soalnya kalau di daerah saya paling senang makan bubur Bali. Jadi bubur Balinya itu ada sedikit apa tuh istilahnya, ada campuran lawarnya lah, ada campuran apa tuh kayak ayam sisit begitu, ada kuahnya. Tetapi karena saya vegetarian, saya juga pengen makan bubur ala-ala Bali, tapi kalau mau yang PG itu benar-benar sulit dicari begitu kan. bikin sendiri Jadi, ya? bisa kita akalin dengan kita bikin sendiri, lebih hemat lagi. Begitu sih kok. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Kol goreng bisa diganti kol yang diiris dan disangrai? Gitu. Saya sih sebenarnya belum pernah coba kalau misalnya kolnya itu diiris dan disangrai. Tapi kalau warnanya itu bisa kecoklatan seperti ini, ya kenapa nggak coba? Karena itu kan bisa jadi penemuan baru, begitu. Ya kalau mau cepat menurut saya langsung potong kolnya, goreng sebentar, udah langsung masuk. Boleh gitu kan? Ya boleh kok. Yang penting kan kita pentingnya itu kita cari wanginya, cari wanginya. Jadi kayak bawang goreng kan wangi gitu ya, gurih gitu ya. Jadi kita juga kalau gorengnya itu kita cari wanginya dan juga cari gurihnya. Kalau kita mungkin punya ide lain untuk memasaknya itu juga boleh. Itu kreativitas saja. Jadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Rumaijah. Nah, dia tanya, apakah konyaku itu sehat nggak ya? Banyak protein atau banyak karbohidrat gitu? Apakah ada kandungan proteinnya gitu? Kalau kandungan gizi di dalamnya itu, saya bilang di dalam kemasannya itu proteinnya ada, dia kurang lebih 1 gram. Kemudian ada karbohidrat, itu 3 gram. Kemudian ada kalsium kurang lebih 50%. Dengan seperti itu. Jadi komposisinya ini juga konyaku itu terdiri dari
Dia terdiri dari air, tepung iles-iles, dan juga pengatur keasaman. Jadi di sini sudah di kemasannya sudah ada komposisinya. Kalau kita ingin tahu nilai gizinya, kita cek aja di sini ya, di belakangnya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih ada kandungan proteinnya, pasti ada. Kan dia kan terbuat sejenis umbi ya, umbi atau Iya. ubi, itu karbohidratnya pasti ada. Ya, sejenis Nah, umbi. protein pasti ada. Ya, ada sedikit. Oke, apakah ada dari teman-teman yang mau nanya? Silahkan tanya kepada chef nih selagi masih ada. Kalau belum ada, saya aja yang nanya nih. Chef Mary udah vegetarian berapa lama ini? Oh, saya kalau vegetarian plus vegan itu kurang lebih 16 tahun lebih lah. 16 tahun ya? Iya, Sudah sangat lama itu. baru bentar sih kok. Baru 16. bentar ya. Sudah sangat luar biasa menguasai bahan-bahan vegetarian, masakan-masakan vegetarian ya. Sudah hari ini saling berbagi lagi bersama kita semua masakan-masakan yang menurut saya baru ya. Saya nggak pernah makan lawar nyemek, nggak pernah gitu, nggak pernah ke Bali gitu. Jadi ada yang nanya lagi, apakah resep vegetarian untuk masakan Bali yang lain masih ada nggak gitu? Oh, masih ada kok. Misalnya kayak kalau kita orang Bali itu ada namanya sate lilit. Nah, yang khas Balinya ada sate lilit. Kemudian ada apa itu namanya sate plecing ada juga. Sebenarnya banyak sih kok. Tinggal nanti kita coba-coba translate. Ada siopak juga kok. Siopak Singaraja. Nah, itu paling terkenal biasanya kok. Ya, jadi saya belum pernah ke Bali. Saya pun nggak tahu masakan di Bali seperti Nah, apa. itu juga bisa dibuat versi vegetariannya. Iya, tapi semua bisa. semua bisa. Jadi ada yang nanya sate lilit vegan gimana cara bikinnya? Apa? Sate lilit vegan. Oh, sate lilit ada. Ada, kan? Biasanya itu sate lilit itu bahannya itu dari kelapa yang benar-benar masih muda. Kan biasanya kalau bikin santan kan pakai kelapa yang udah tua kan? Nah, kalau sate lilitnya itu dipakein dari kelapa yang benar-benar masih muda. Tapi biasanya kalau saya beli bikin sate lilit, saya cukup datang ke penjualnya bilang, oh saya mau bikin sate lilit nih. Nah, saya pesan yang kelapanya yang lebih muda. Jadi dia biasanya bantu pilihin. Gitu. Sate, Jadi saya kira kalau sate dari daging gluten loh. Ini satenya beda ya? Beda. Kalau misalnya sate lilitnya itu kalau versi vegetariannya kita boleh pakai kelapa yang apa itu namanya? Kelapa yang muda tadi. Kemudian kita campur dengan kentang. Nah, campur kentang. Kemudian untuk tusuk satenya itu ada yang khusus untuk sate lilit, dia agak besar. Tapi di sini saya nggak punya soalnya, jadi nggak bisa tunjukin. Ya. Ya, ada lagi kok. Sementara sih belum ada ya. Kalau bagi teman-teman yang ada silahkan langsung chat aja nih, saya langsung bantu bacain ya. Ya, sama-sama Oh, ini belajar. ada pertanyaan untuk saya, yaitu pengganti daging yang ditampilkan oleh kotek yang tadi terbuat dari apa? Apakah terbuat dari tepung? Ya, karena orang autoimun harus gluten free ya. Yang saya tampilkan tadi muton ya. Muton itu terbuat dari kaki jamur ya. Itu nggak ada dari gluten. Kalau sejenis ikan nggak ada glutennya juga. Itu dari soy protein. Itu aman. Yang ada kandungan gluten itu kayak ayam vegetarian, nah crispy G itu ada kandungan gluten. Dan kalau yang udang, saya rasa nggak ada, karena udang itu terbuat dari konyaku juga. Jadi kalau Anda makan udang vegetarian kok lembut-lembut begitu ya, itu ternyata dari konyaku juga gitu. Jadi ada pertanyaan lagi, apa pengganti terasi? Kalau pengganti terasi, kalau misalnya kalau memang tidak ada sama sekali di daerah kita ya kita skip aja nggak apa-apa. Skip aja ya. Jadi kalau ibu susah cari. Soalnya kalau orang Bali biasanya kalau masak, kalau misalnya lawar gitu kan, yang khas-khas Bali itu lebih banyaknya mereka suka pakai terasi. Nah, tapi kalau di daerah saya kan lebih gampang cari terasinya.
Tapi kalau memang benar-benar tidak ada nih kok, kita skip aja nggak apa-apa. Atau bikin sendiri bisa nggak? Bikin sendiri sih bisa kok, cuman Dari apa biasanya? susah. Soalnya kenapa? Soalnya kadang perlu mataharinya itu harus kuat. Saya pernah bikin sih dari tempe ya. Dijemur sampai kering. Kalau nggak gitu nanti tempenya itu dicari ulat atau apa. Iya, saya pernah bikin dari tempe. Saya gongsengnya lama banget itu. Iya, Gongseng sampai lama banget. Terus dijemur lagi kan kok ya? Iya, saya nggak mau jemur, terus saya taruh di kulkas. Nggak lama tahannya udah rusak gitu. Memang harus dijemur gitu. Biasanya kalau di sini ya kok ya, kalau kita orang Bali yang di sini bikin terasi itu harus dijemur juga biar lebih tahan lama. Kayak gitu. Tapi kalau proses pembuatan terasinya itu saya tidak pernah terjun langsung sih. Saya cuma pernah melihat teman yang lagi bikin gitu aja sih. Iya. Jadi ada teman yang nanya, ini terasi terbuat dari apa? Soalnya tempatku yang ada cuma terasi udang aja. Terasi terbuat dari apa gitu ya? Ya, mungkin yang vegetarian maksudnya terbuat dari sebenarnya terbuat, kalau untuk yang vegetarian itu terbuat dari tempe. Tempenya kalau bisa dibilang dia kayak di fermentasi lah ya, dibiarkan membusuk gitu loh, sampai mengeluarkan aroma yang kuat begitu ya. Tempe yang difermentasi lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat cara bikin tempe, mau bikin terasi, di YouTube saya ada itu, kalau nggak salah ya. Bisa, itu tempenya udah mulai membusuk. Ya, saya simpan aja begitu, biar membusuk dulu. Nah, nanti baru kita olah. Itu menjadi terasi nanti. Cuma nggak begitu enak lah dibanding dengan kita beli gitu. Kalau bikin ya nggak gitu enak. Jadi ada yang nanya lagi, ya, Chef Mary bantu jawab boleh ini. Daging nabati vegetarian banyak terbuat dari tepung. Apakah itu bisa menyebabkan kegemukan dan mengganggu kesehatan? Gluten itu terbuat dari tepung gitu ya? Ya, apakah bisa menyebabkan kegemukan dan mengganggu kesehatan? Kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan ya kok ya, gluten itu bisa menyebabkan kegemukan. Itu sih dari penelitian. Tapi kalau saya sendiri, saya kurang suka sih makan yang daging-daging atau daging olahan itu saya kurang suka makan. Saya lebih suka itu cenderung ke sayur. Jadi saya nggak pernah makan sampai terlalu banyak. Tapi saya pernah mendengar kalau kita misalnya udah vegetarian, kita harus batasi jumlah gluten yang masuk ke dalam tubuh kita supaya tidak menyebabkan obesitas. Itu aja sih kok. Ya betul. Kalau menurut saya sebagai pemula itu nggak masalah ya, asalkan Anda tertarik dulu untuk makan vegetariannya gitu kan. Kan itu kan bukan kita makan 1 hari 3 kali kan. Maksudnya kan kita kan lauk kita tuh ada sedikit kandungan glutennya itu ora popo ya, nggak masalah. Ya, kalau menurut saya simpel aja, jangan terlalu dipikirin masalah kegemukan. Asal Anda bisa makan vegetarian, makan gluten dikit nggak apa-apa, ora popo. Ya, nggak apa-apa. Ini seleranya tergantung aja. Ada yang nanya ini, Chef Mary, apakah ada channel YouTube-nya nggak katanya? Ada. Maaf, kurang jelas ya ini. Chef Mary ada channel YouTube-nya nggak? Ada channel YouTube Anda nggak? Oh, channel YouTube ya ada sih, lagi belajar aja. Cuman ya baru-baru aja kok. Begitu. Ada ya, nanti kita share di grup ya. Ya kalau yang mau belajar boleh saya share. Gitu aja. Ada dari Pekanbaru mau nanya ini, kenapa terasi VG rasanya itu seperti terasi asli udang? Apakah tempe itu kalau sudah busuk bisa baunya seperti itu katanya? Kalau terasi tempe ya baunya itu memang menyengat ya, tapi nggak semenyengat terasi beneran sih. Saya pikir sih seperti itu kok. Ya benar, kalau saya rasa menyengat, dia bisa dapat persentase itu paling tuh hebat 70%. Kalau Anda bayangkan dengan terasi udang yang 100%, maka terasi tempe itu paling hebat 70%. Itu udah hebat sekali. Rasanya betul-betul wangi lah. Ya, karena tetangga saya ini ada masakan seafood. Jadi tiap hari saya mencium bau terasi mereka itu, wah luar biasa ya, 100%. Keras banget. Nah, makanya saya tutup semua jendela. Kalau enggak, luar biasa baunya itu nggak tahan gitu.
Jadi ada yang sangat senang sekali melihat Chef Mary demo masak begini. Nanti lain kali kalau bisa live aja di YouTube katanya. Ya. Nah, Sebenarnya kalau live itu ya kok ini Ya. agak sulit juga ya, karena ya biasanya kalau kita rekam itu kan ada biasanya human error gitu ya, kayak kesalahan-kesalahan seperti tadi dah HP-nya jatuh gitu ya. Jadi kalau live itu nggak bisa di skip atau nggak bisa di cut gitu ya. ya betul. Jadi itu agak lebih sulit. Jadi harus benar-benar persiapannya itu harus benar-benar prima gitu loh. Kalau menurut Iya. saya sih. Tapi senang juga sih belajar dengan teman-teman semua, dengan para beriman sekalian. Nah, senang juga sih belajar gitu ya. Meskipun sebenarnya kaki saya juga gemetar. Biasa ya, baru pertama kali naik panggung. Ya, baru pertama kali ini. Semua saling belajar juga gitu. Cuma kita semua mau berbagi, luangkan waktu kepada teman-teman semua, saling belajar vegetarian. Jadi teman-teman pun semangat ya, support kami agar tetap bisa saling membimbing, mengasihi dan mengasuh. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan di chat aja. Ada yang tanya ini, YouTube Anda, Chef Mary apa? Di YouTube tuh namanya apa gitu? Biar mereka search langsung dapat gitu. Oh, nama YouTube saya ya, namanya itu Mary Vegan Food. Mary Vegan Food, ya udah dengar semuanya. Mary-nya pakai Y. Wajib di subscribe ya. Wajib. Auto ya, teman-teman ya. Auto subscribe. Jadi kalau Kita mau hanya belajar, membimbing ya. Lihat-lihat siapa tahu ada yang cocok. Itu aja sih. Kita nggak ada cari duit di YouTube kok. Kita ya penonton untuk vegetarian sih. Kalau ada yang bilang, wah ini cari duit nih di YouTube. Penonton untuk vegetarian berapa? Lihat aja channel saya. Yang nonton kan hebat cuma 1.000 paling hebat. View lah. Ini ke depan 1 juta view lah. Ya sudah banyak yang subscribe, lihat ya ada tulisan di bawah. Wah, Chef Mary saya. Oh, udah ya. Nah, teman-teman semua ada masalah dalam bervegetarian itu langsung chat di sini, saya akan Anda ada masalah. Sudah selesai. Dia nge-light dia, maksudnya itu udah selesai atau juga. Halo, tes. Sinyal kok. Iya, sinyalnya putus tadi di tempat saya atau di tempat lainnya. Jadi ada yang nanya kepada Chef Mary, apakah konyaku tadi itu harus disimpan di kulkas atau bagaimana gitu? Dia biasanya disimpannya di kulkas saja. Tapi jangan sampai pada saat kita nyimpan itu jangan sampai kena dindingnya kulkas. Oh, karena beku nanti ya? Jangan sampai kita taruhnya dalam freezer. Dia taruhnya dalam kulkas saja. Dalam kulkas biasa ya, jangan di freezer gitu. Iya, kulkas biasa aja. Tapi saran saya jangan sampai kena dinding kulkasnya. Jadi agak keluar sedikit gitu. Jadi ini bisa simpan lama. Ya. Itu expirednya berapa lama itu biasanya? 1 tahun. Expirednya kalau dari kemasannya sih ya ini sih mungkin setahun ya kok ya. Tapi dia di tahun 2022. Ya udah setahun gitu. Udah ada tanggalannya sih di sini kok. Cuman kalau kita salah naruh, kalau misalnya kalau kita taruh di kulkas nih, terus kita tempel ke dinding kulkas, itu otomatis kan dia beku. Nah kalau beku dia itu kayak karet dia kok, udah nggak bisa dimakan.
Oh, lama-lama dia akan membeku ya. Jadi ini kan cuma tanggal sesuai di sininya. Tapi kalau cara penyimpanan kita juga salah, jadi nanti dia kalau kena es dibekuin gitu kan, atau kena di kulkas sehingga dia beku, dia tuh kayak karet dia tuh. Ya, jadi ada masukan lebih baik simpannya di bawah bagian kotak khusus buah-buahan dan sayuran. Ya, jadi teman-teman kalau ada nyimpan konyaku, itu simpannya jangan di bagian yang atas. Kalau di bagian atas tuh dia keras dia. Nanti takutnya rusak begitu. Jadi khususnya buah-buahan dan sayuran. Jadi tips menyimpan di kulkas ya bagian atas itu, kulkas kita memang bagiannya tidak beku semua. Cuman bagian yang atas itu lebih dingin daripada yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita buka. Kalau mau beli online pengiriman jauh nggak? Jadi nggak rusak. Menurut Chef Mary itu rusak nggak ya? Kalau dikirim jauh-jauh? Saya beli online, saya belum pernah beli online sih kok. Jadi saya belum pernah ngecek. Itu belinya dia dalam kulkas ya gitu ya? Belinya di supermarket? Ini supermarket ada kok. Cuman dia di dalam kulkas ya? Supermarketnya kayak yang besar-besar kayak model papaya. Kalau papaya ada. Terus kemudian kalau di Bali saya biasanya belinya itu di Tiara Dewata. Terus kalau di Bali itu umum sih ya, kok yang kayak gini ini umum banget gitu loh. Jadi gampang ditemuin. Jadi ada nanya itu kalau konyaku sudah terbuka, itu tahan berapa lama di kulkas? Ini tahan berapa lama di kulkas gitu ya? Iya. Nah, jadi sekali lagi saya istilahnya saya tekankan sama para budiman sekalian ya, atau ini harus benar-benar diperhatikan cara penyimpanannya. Jadi penyimpanannya itu pada saat kita selesai potong, misalnya kita boleh potong duluan. Nah, jadi kita potong-potong boleh, terus kita simpan dalam wadah seperti ini ya. Jadi wadahnya itu misalnya seperti ini, dia diisiin air. Habis potong, dia direndam air. Terus ditaruh aja gitu aja dalam kulkas. Ingat, jangan sampai kena dinding kulkas. Itu aja sih penyimpanannya. Baik teman-teman, apakah ada yang masih mau ditanyakan seputar masak-memasak vegetarian? Ya, kalau ada silakan langsung aja. Kayaknya semua peserta masih malu-malu begini ya. Ada yang nanya itu kalau masalah sebulan tahan nggak katanya. Apakah supermarket? Mereka tanya tuh apakah Chef Mary waktu belinya di supermarket itu pajangnya itu di kulkas atau di rak biasa? Konyakunya tuh. Pajangnya mungkin kayak kan biasanya ada kayak memanjang gitu ya, memanjang yang di dalamnya itu isi tahu. Pokoknya dia barangnya yang kayak sayur, tahu gitu kan, dia ditaruh aja taruh di gitu aja. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya taruh beberapa hari di luar, saya pikir sih nggak apa-apa, tapi akan lebih bagusnya kalau kita langsung simpan di dalam kulkas. Ya, dia soalnya barangnya basah ya, jadi harus simpan di kulkas. Iya, kalau yang kering memang boleh di luar. Sehari 2 hari taruh di luar sih Iya. nggak apa-apa ya kayaknya. Sama seperti tahu sutra tadi, kalau kita simpan di luar, itu besok langsung rusak. Itu memang harus di kulkas. Ya, kalau tahu sutra itu nggak bisa beli online ya, itu harus beli di tempat terdekat. Kalau ada beli online itu bisa rusak. Kalau konyaku saya rasa yang model serbuk ada, cuman itu serbuk beda ya. Serbuk itu untuk bikin jelly ya, bukan untuk masakan begini. Nah, ada orang nanya, apakah ada model serbuk gitu? Kan di online ada jual modelnya serbuk gitu. Ya nggak bisa pakai ya. Kalau serbuk saya sih belum pernah ya, gue belum pernah coba karena ini kan diketemuinnya gampang, udah umum. Jadi saya nggak pernah bikin yang kayak serbuk gitu. Serbuk ya. Jadi ada yang nanya, apakah jadi beli aja. Apakah konyaku itu bahan untuk membuat sashimi vegan? Sashimi, maaf ya sebelumnya saya belum pernah masak sashimi gitu ya. Tapi kalau ini konyakunya ini bisa langsung setelah kita potong, kita cuci bersih, kita bisa langsung makan mentah ataupun dimasak bentar aja.
Misalnya kayak gini kan, ini kan dipotong-potong tipis gitu kan. Jadi nanti kita celupin aja ke air panas. Udah bisa makan udah. Sashimi itu saya sendiri kurang tahu ya seperti apa masakannya. Apakah sejenis masakan Jepang gitu ya? Kalau ini ya kok ya, konyakunya ini juga bisa dimakan pakai xiangchun. Oh, Xiangchunnya itu kita kan pakai mangkok aja, ditaruh di mangkok. Kemudian taruh bumbu-bumbu yang lain, mungkin pelengkap kayak totole, kayak mungkin merica, atau gula, kemudian kecap asin, terus kita siram pakai minyak panas. Kemudian konyakunya udah dipotong-potong yang udah dicelupin ke dalam air panas itu, kita bolak-balik di dalam saus tadi, itu udah kita bisa makan. Itu enak itu pernah saya makan, tuh enak sekali juga kok. ya. Jadi kalau saya lihat di Google, katanya sashimi itu hampir sama kayak makan mentah gitu loh. Mereka Iya, makannya pakai saus gitu, itu namanya sashimi ya, bahasa iya, Jepang. kalau sashimi itu kan juga biasanya kan sausnya wasabi ya kok ya. Iya, ada pakai saus kecap juga gitu. Jadi benar ya, ini bisa jadi sashimi vegan. Ya, Ya. itu terbuat dari konyaku. Tinggal Anda Sashimi bisa vegan. kasih rasanya lah ya, mau diungkep pakai rasa apa, itu masing-masing. Kadang kan Ya. ini kan rasanya plain ya, nggak ada rasa kan. Karena ini plain nggak ada rasa, bisa campur rasa-rasa sesuai selera kita, mau pedas, mau yang nggak pedas, mau yang gurih atau mau yang wangi, kayak pakai sausnya xiangchun juga bisa, Ya, pakai saus barbecue juga bisa kok. ya bisa pergi ya. Hmm. Jadi teman-teman yang mau makan sashimi vegan itu boleh pakai konyaku ya. Kan rasanya daging yang ini, mohon maaf ya, daging ikan mentah, rasanya tuh kayaknya plain juga ya, nggak ada rasa. Ya, ini bisa jadi sashimi vegan, bisa jadi menu. Benar, bisa Ya. jadi sashimi. Cuman warna konyaku tadi itu kan warnanya plain banget, warnanya agak putih susu gitu ya. Hmm. Ada yang nanya juga nih, apakah konyaku ini bisa dijadiin mie nggak gitu ya? Mie konyaku gitu. Di supermarket ada sih kok, kayak dibentuk kayak mie itu, bahannya juga sama dari umbi ilas-ilas. Sebentar ya kok, saya kebetulan ada di kulkas. Ini saya matiin dulu kameranya, saya ambil dulu barangnya ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya mie vegan itu banyak macam ya. Ada terbuat dari konyaku, saya pernah lihat di Google. Jadi mie itu kan kita bisa terbuat dari terigu ya. Nah, ini ada versi terbuat dari tepung konyaku. Ya, katanya lebih sehat. Makanya orang Jepang panjang umur karena mereka sering makan konyaku gitu. Kita masih ada waktu 5 sampai 6 menit bagi teman-teman yang mau nanya, masih diberi kesempatan ya. Oke, silakan. Kok, halo? Ya, ya. Ya ini yang berbentuk mie. Jadi Ya. ini dari mie porang ya namanya ya. Ya, umbi porang. Ya ini. Ini sama rasanya dengan konyaku. Ya, Karena bahannya komposisinya sama. sama. Iles-iles atau porang ya. Jadi sama ini. Jadi Baik, kalau baik. bisa dibilang ini juga dari tepung porang juga. Cuman ini dibentuk mie, nah ini dibentuk blok. Jadi sudah ada, kalau kita suka mie, kita boleh beli yang ini. Kalau suka yang seperti lawar tadi, kita boleh beli yang ini. Oh, kalau mie itu masaknya kayak mie goreng gitu bisa kan? Ya kalau ini dia kan juga plain dan juga dia teksturnya kenyal gitu loh kok. Kenyal. Jadi, Oh, kayak mie sagu. Kalau kami di sini namanya mie sagu. Mie Ya sagu. bisa kayak mie sagu gitu lah, kering-kering. Kayak mie Lebih sagu. bagusnya gitu. dimasak kering-kering gitu. Ya. Hmm. Jadi bagi teman-teman yang masih Zoom, yang baru pertama kali gabung di Zoom pemula vegetarian, mereka sering nanya, kita ini sering live nggak ya? Jawaban kita, ya kita sering. Seminggu sekali live. Bagi Anda yang ingin bergabung tuh bisa nanti kontak dengan di grup kami, di grup vegetarian dan kesehatan boleh, di grup pemula vegetarian boleh juga. Jadi acara kita hari ini sampai di sini, kita ucapkan terima kasih kepada Chef Mary telah bersusah payah ya hari ini mendemokan masak untuk kita semua, kepada para relawan, ya para panitia,
saya ucapkan terima kasih semuanya telah mensukseskan acara pemula vegetarian ini. Ya, kita masih ada 6 sesi lagi, ya, seperti kita sampai 6 bulan lagi ya. Jadi tetap semangat, tetap hadir, ya, hadir di acara Zoom. Acara Zoom kita banyak ya. Mungkin yang bulan depan akan diedit sedikit karena ketemu Cai Capko di hari Minggunya. Jadi nanti kita coba edit lagi, kita akan infokan kepada teman-teman semua. Jadi saya sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mensukseskan acara kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari kami. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Chef Mary. Oke, terima kasih. Para budiman sekalian sudah mau belajar bersama saya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Ya, Chef Mary, Pak ya. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih sama-sama belajar ya. Sama-sama semangat dan vegetarian. Terima kasih juga pada pembawa acaranya sudah mengizinkan saya tampil pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak Tayang, Ya, Chef oke. Mary. Guys. Juga koteknya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.